Kenapa ayat pertama kali disebutkan dalam suratul Isra itu subhana? Itu artinya jawabul ingkar. Subhana itu jawabul ingkar. Allah tahu kalau peristiwa Isra Mi'raj ini bakal diingkari oleh orang kafir Quraisy. Allah itu udah tahu. Maka ayat yang turun itu pertama kali subhana, maha suci Allah, jawabul ingkar, menjawab keingkaran orang-orang kafir Quraisy. Karena mereka mengingkari, mosok 3 bulan perjalanan dari Makkah menuju Palestina itu ke pakai unta yang terbaik, yang paling kencang. Ini mas semalam doang, nggak mungkin, bohong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada ay yadhakkara aw arada syukura. Alhamdulillahilladzi arsala ilaina rasulahu al-hadi ila siratil mustaqim wa huwa nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. وقال رسول الله صلى الله وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Jamaah Majelis Ta'lim Ihsanul Amal yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa melaksanakan kewajiban kita yang kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian langsung mengingat nama Allah Subhanahu wa taala yang membangunkan kita pada pagi hari ini dan meringankan langkah kita untuk mendatangi masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah dilanjutkan dengan ta'lim mingguan ini. Semua itu adalah karena karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa karunia-Nya maka kita tidak akan bisa menghadiri majlis yang mulia yang disebutkan dalam hadis bahwasanya majlis al-ilm, majlis-majlis ilmu adalah raudhah min riyadil jannah, taman dari taman-tamannya surga Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalamnya dibahas keagungan Allah, karena di dalamnya dibahas sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana Al-Quran dan As-Sunnah itu akan mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada dzurriyyahnya, kepada para sahabat, para tabi'in tabi'in dan tabi'it tabi'in, dan kepada kita semuanya dan kepada siapapun orang yang mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama beristighfar. Astaghfirullah
Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan wa wahabni rizqan halalan wa tub alayya taubatan nasuhan wa tub alayya taubatan nasuhan astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmad al-mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hafdzal mursalin wa ilhama malaikatikallahil muqarrabin amin ya rabbal alamin. Baik jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nastamir ad-dars. Kita lanjutkan pelajaran kita di al-maqalah ats-tsalitsah.
Wal maqalatu ats-tsalitsatu, dan makalah yang ketiga. Makalah yang ketiga. An Abi Bakrin As-Siddiq, dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Apa yang beliau katakan? Man dakhalal qabra bila zadin, barang siapa yang masuk kubur bila zadin, tanpa membawa zat. Apa itu zat? Bekal. Barang siapa yang masuk kuburan tanpa membawa bekal. Kita aja kalau mau perjalanan dari Kampung Pulau Pipisan, Desa Karangjaya, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi. Dari sini kalau kita mau ke Jakarta, kira-kira kita bawa bekal nggak? Bawa. Apa yang dibawa? Duit. Kalau pakai motor, diisi dulu motornya, diisi sama bensin, olinya, dicek, ya kan? Angin. Kalau nanti kira-kira nggak banyak duit bawa dari rumah, kira-kira bawa bekal apa? Nimbel, bawa nasi, biar ntar nggak kelaparan. Itu kita di dunia, perjalanan singkat, baru ke Jakarta, mau rekreasi ke Taman Mini Indonesia Indah, misalkan. Kita kan harus berbekal dari rumah. Kalau nggak bawa bekal, lah, kalau bahasa orang Bekasi belangsak. Makan, kelaparan, nggak bawa makanan, nggak bawa duit buat jajan di sana. Lah, mau jadi apa kita di sono? Yang lain pada jajan, kita tengok kanan, tengok kiri, nggak bawa apa-apa, nggak bawa bekal. Iya, itu baru perjalanan pendek, paling beberapa jam. Nah ini siapa orang yang masuk kubur, kok berani-beraninya nggak bawa bekal? Naudzubillah summa naudzubillah. Orang masuk kuburan maksudnya apa? Orang telah datang, tiba ajalnya, sudah meninggal, enggak sempat berbekal. Apa bekalnya? Al-amal as-salihah, amal-amal soleh. Orang yang mau meninggal, orang yang meninggal masuk kuburan kok nggak sempat membawa bekal. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Mohon maaf ini rada pilek. Ai minnal amali soleh, atau berbekal dari amal soleh. Faka'annama, maka diibaratkan oleh Abu Bakar radhiyallahu an, raqibal bahra bila safinatin, maka diibaratkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an bahwasanya dia seakan-akan atau ibaratkan orang yang naik berkendara di atas laut tapi nggak naik perahu. Bagaimana coba? Nah, tenggelam. Ai fayaghraqu gharqan la khalasa lahu illa biman yunqidhuhu. Ya, jadi kalau orang mau berkendara, misalkan contoh nih, dari Merak ya, Pelabuhan Merak ya, Jakarta ya, Tangerang dah. Dari Pelabuhan Merak mau ke Bakahuni, mau ke Lampung, dari Jakarta, dari Pulau Jawa mau ke Pulau Sumatera, Lampung. Lah, kita mau ke sono enggak bawa perahu, enggak naik perahu. Iya kalau kita bisa berenang. Nah kalau nggak bisa berenang, ya udah. Fayaghraq, yaghraku,
maka dia akan tenggelam. Maka dia akan tenggelam. Karena dia tidak berbekal, tidak mempunyai bekal. Seperti orang yang mau menyeberangi lautan tapi tidak punya perahu atau tidak punya sampan. Ya semakin kecil bekal kita, ya semakin susah. Kalau kita mau nyebrang dari Selat Sunda menuju Bakahuni, bawa kapal feri, cepet, aman. Kalau bekal kita banyak, semakin kecil, kapal yang kecil terombang-ambing sama ombak. Semakin kecil lagi bawa sampan, ya semakin susah lagi kita. Ada kemungkinan kita akan tenggelam. Semakin kecil lagi bekal kita, bawa apa? Getek. Ya, bawa getek. Waduh, kalau bawa getek mau kayak apa itu? Harus pegangannya gitu kenceng. Nah iya, ntar kalau nyampe nggak ada mesinnya. Kalau nggak nyampe, malah sampai mana nanti? Sono laut, samudra Hindia. Waduh. Atau semakin kecil lagi, bawa ngerakit kedebok pisang. Ya, begitulah kita. Kita itu harus berbekal untuk menghadapi hari kemudian. Karena semua itu kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang mempunyai nyawa, semua yang berjiwa pasti akan mengalami yang namanya mati. Kapanpun, dimanapun, pasti semua yang berjiwa itu akan mati. Yang jadi raja mati, yang jadi presiden mati, yang jadi menteri mati, yang petani mati, tukang dagang mati, semuanya akan mati. Kita ini camat, semuanya calon mati. Iya, tinggal menunggu kapan giliran antrian kita untuk mati. Maka hayu kita banyak-banyak berbekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Tuh firman Allah Subhanahu wa taala. Berberkallah kalian, maka sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak kudu dan enggak harus, bahkan bebekal kita itu enggak harus bawa mobil, enggak harus nimbal. Ntar wasiat sama emaknya apa sama anaknya, nah ntar kalau saya mati bebekelin ya, bekelin timbel. Enggak begitu. Amal soleh yang kita bawa, yang akan menyelamatkan kita di hari kemudian, di hari akhir adalah amalan soleh kita. Seperti subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, zikir-zikir. Mengamalkan amal-amalan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, salat, zakat, puasa. Nah, sebentar lagi kita akan puasa ini di bulan Ramadan. Maka kita harus kerjakan 30 hari. 1 bulan. Ada kadang 30 hari, kadang 29 hari. Nah, itu untuk apa? Untuk berbekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang ingin dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala rumah di surga, kita nggak harus bawa semen, kita nggak harus bawa besi, kita nggak harus bawa semen, besi, pasir, apalagi genteng, gipsum. Kalau kita mau punya istana rumah di surga, barang siapa, kata Rasulullah SAW, yang membaca suratul Ikhlas 10 kali, maka akan dibangunkan rumah baginya, istana baginya di surga. Udah kita baca bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 10 kali kita punya rumah di surga. Enggak ngemper kita. Barang siapa yang di surga pengen punya banyak
tabungan, harta kekayaan, maka apa yang kita lafadzkan? La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Itu kanzun min kunuzil jannah, adalah simpanan dari simpanan-simpanannya orang kita semuanya ahli surga. Jadi berbekal kita dengan amalan-amalan soleh, sholat yang kita lakukan setiap hari, bacaan Al-Quran yang akan menemani kita nanti di kubur. Kalau kita bersahabat dengan Al-Quran di dunia, insya Allah Al-Quran akan menemani kita selama kita di kuburan. Anisun. Jadi Al-Quran akan menjadi teman dekat kita nanti di kuburan. Al-Quran yang akan menemani kita. Kalau kita merasa kegelapan, kuburan itu cuman berapa? 2 meter kali paling di setengah meter ya lebarnya, 70 lah paling pol. Kalau yang gedean mungkin semeter. Udah itu ditutupin kita pakai papan. Lah gelapnya kayak apa itu? Masya Allah, kita rasain aja lah di dunia. Agi ke kamar mandi, mati lampu, nggak bawa HP, nggak bawa baterai, gelapnya udah gulita, takut. Itu kita sendirian di kuburan. Mau nyari lilin ora ketemu, mau nyari baterai enggak ketemu. Apa yang menerangi kita? Sholat malam kita. Maka hayu kita sholat malam, tahajud. Biar apa? Biar kuburan kita ada penerangnya. Kita sendirian pengen rame, hayu kita banyak-banyak baca Al-Quran. Biar kita banyak yang nemenin nanti di kuburan kita sebelum kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah begitu, jadi amalan-amalan soleh itulah yang seharusnya kita jadikan bekal kita. Karena kita semuanya akan mati, karena kita semuanya akan masuk liang lahat, karena semuanya kita akan dikubur dengan keadaan gelap gulita, sendirian, anak, istri, bapak, emak, saudara. Tidak ada yang mau nemenin. Mau kita bayar 1 miliar, nggak ada yang mau nemenin. Ada yang mau? Mau 1.000 miliar, 1 triliun kita bayar. Pok, ntar kalau saya mati temenin saya ya, saya bayar 1.000 juta, 1 miliar atau 1 triliun. Mau nggak? Mau. Kita sendirian, apa yang menemenin? Amalan soleh kita, kebaikan kita yang selama ini kita tanam di dunia, inilah yang akan menemani kita nanti di kubur. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimisalkan bahwasanya orang yang masuk kuburan tanpa membawa bekal itu seperti hanya orang yang menyeberangi lautan tanpa perahu, maka pasti dia akan tenggelam. Begitu juga kita di kuburan, kita nggak berbekal, nanti pasti kita akan tenggelam. Tenggelam di mana nanti? Pada ujungnya tenggelam di api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mudah-mudahan kita dijauh-jauhkan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, illa biman yungkiduhu, kecuali la kholasolahu, tidak ada yang bisa menolong kita kecuali biman yungkiduhu, ada yang mau menolong kita. Siapa yang menolong kita? Ya orang-orang yang pernah kita tolong di atas muka bumi ini. Seperti kemarin kita bahas, Imam Ghazali mengajukan semua amalan baik disebutkan, tidak ada yang bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malahan dia terselamatkan karena dia mencintai lalat yang minum dari tempat penanya Imam Al-Ghazali, dan dia membiarkan. Nah itu, jadi mari kita banyak membantu orang, mari kita banyak menolong orang. Kita tidak tahu, siapa tahu dialah yang akan menarik tangan kita dari tenggelamnya kita di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala, ditarik, kemudian kita dibawa ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, jangan masukkan dia ke dalam neraka. Dulu ketika di dunia, dia pernah menolong ketika saya kesusahan. Saya mau makan gak punya duit, dikasih duit sama dia 10.000. Akhirnya saya bisa beli beras, saya bisa beli telur. Akhirnya saya bisa makan dan keluarga saya. Ya Allah, dulu waktu saya mau mengantarkan orang tua saya sakit,
ke rumah sakit, saya nggak punya mobil, dia yang meminjami mobil ke saya. Maka kalau dia sekarang tidak terselamatkan oleh api neraka, tarik ya Allah, karena dulu dia pernah berbuat baik kepada saya. Begitu, apapun bentuk kebaikan dan menolong orang lain, mari kita lakukan selama kita masih di dunia ini. Siapa tahu amalan itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tenggelamnya kita di api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal soleh, perbuatan kebaikan yang pernah kita lakukan selama di dunia ini yang akan menolong kita, dan ujungnya adalah rahmatnya, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, mal mayyitu, tidaklah seorang mayit, fi qabrihi, di dalam kuburnya, illa kal ghariq, seperti orang yang tenggelam, al mughawwith, yang minta pertolongan. Jadi kita kalau udah masuk liang lahat mah ya udah kayak orang tenggelam, memang nggak bisa kemana-mana. Mencari pertolongan. Siapa yang bisa menyelamatkan kita? Maka Nabi Muhammad SAW mempermisalkan orang yang masuk kubur itu seperti orang yang tenggelam, yang minta bantuan, yang tolong-tolong. At-talibili ayyugot, orang yang meminta untuk ditolong. Apa yang menolong? Tadi amalan soleh kita, kebaikan kita yang kita tanam selama kita di dunia ini. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari sebelum kita masuk ke dalam liang kubur, karena semuanya pasti akan masuk ya, kalau sudah tiba waktunya tidak bisa ditawar-tawar lagi. Mari kita berbekal, kita kerjakan apa yang menjadi kewajiban, ditambah dengan yang sunnah, ditambah zikir kita, wirid kita dawamkan. Mudah-mudahan itu nanti bisa menjadi penolong kita kalau kita sudah masuk kuburan, kalau kita sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan kita semuanya dalam menjalankan amal soleh ini. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, satu makalah lagi. Wal maqalatu ar-rabi'ah, dan makalah yang keempat. An Umar radhiyallahu an, diriwayatkan dari Umar radhiyallahu an. Naqala an Syekh, yang dinukilkan dari Syekh Abdul Mu'ti As-Samlawi, bahwasanya anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala li Jibril alaihi salam. Jadi suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercerita bahwa beliau bersabda, bertanya kepada Jibril, malaikat Jibril alaihi salam. Jadi Nabi bertanya kepada malaikat Jibril. Apa yang menjadi pertanyaan atau permintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sif li hasanati Umar, kata Nabi Muhammad SAW kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, sifatkan atau spesifikasikan bagaimana hasanat kebaikan Umar radhiyallahu anhu. Jadi Nabi Muhammad SAW nanya bagaimana kebaikan Umar, sebutkan, sifati kebaikan-kebaikan Umar kepada malaikat Jibril. Yang ditanya bukan orang, tapi malaikat Jibril alaihissalam. Faqala, maka malaikat Jibril berkata, Masya Allah, Umar radhiyallahu anhu ditanya kebaikannya, ya, bagaimana kebaikan Umar bin Khattab. Itu pertanyaan atau permintaan Nabi kepada malaikat Jibril. Apa kata Jibril? Lau kanatil biharu midadan. Allahu akbar, Allahu akbar. Seandainya lautan yang ada di atas muka bumi ini jadi tinta, kebaikan Umar bin Khattab.
wasyajaru aklaman, dan semua pohon-pohon yang ada di muka bumi dari timur sampai barat, utara ke selatan, jadi penanya, lama hasartuha, maka aku tidak akan cukup menuliskan kebaikan-kebaikan Umar radhiyallahu anhu. Allahu akbar, Allahu akbar. Jibril ini yang ngomong. Kebaikan Umar radhiyallahu anhu itu tidak bisa dituliskan dengan seluruh pohon-pohon jadi pena, kemudian seluruh air yang ada di laut jadi tinta. Tidak bisa menuliskan atau tidak cukup untuk menuliskan kebaikan Umar radhiyallahu anhu. Allahu akbar, Allahu akbar. Bagaimana dengan kebaikan kita? Dengan berapa pena cukup ditulis? Bagaimana dengan amal soleh kita? Dengan berapa mililiter cukup ditulis? Tapi mudah-mudahan kita berdoa dengan berliter-liter tinta baru selesai untuk menuliskan kebaikan-kebaikan kita. Kebaikan Umar bin Khattab itu tidak bisa ditulis, tidak cukup untuk ditulis. Selanjutnya, faqala sifli hasanati Abi Bakar. Kemudian Nabi Muhammad SAW melanjutkan permintaannya kepada malaikat Jibril. Sekarang bagaimana kalau kebaikan Umar radhiyallahu anhu itu tidak cukup ditulis dengan air yang ada di laut sebagai pena, kemudian semua tumbuh-tumbuhan yang ada di atas muka bumi ini, air yang ada di laut sebagai khibr, tinta, dan kolam penanya dari seluruh pohon-pohon yang ada di atas muka bumi ini untuk menulis tidak cukup. Sekarang bagaimana kebaikan Abu Bakar radhiyallahu an? Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Jibril alaihissalam? Faqala, maka Jibril berkata, masyaallah, Allahu akbar, Allahu akbar. Umar hasanatun adalah kebaikan min hasanati Abi Bakrin, dari sebagian kebaikan-kebaikan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Allahu akbar. Umar aja kebaikannya tidak cukup dituliskan dengan seluruh pohon yang ada di atas muka bumi ini untuk menjadi pena, dan air yang ada di lautan untuk menjadi tinta. Nah, kebaikan Abu Bakar radhiyallahu an apa? Kebaikan Umar adalah sebagian dari kebaikannya Abu Bakar radhiyallahu an. Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi Abu Bakar itu kebaikannya, masya Allah. Kalau Umar aja nggak bisa ditulis, bagaimana dengan kebaikan Abu Bakar radhiyallahu an? Maka Abu Bakar itu orang yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika sahabat bertanya, "Wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang paling engkau cintai?" Apa jawab Nabi? Aisyah. Aisyah yang paling aku cintai. Kemudian sahabat bertanya, "Minar rijal?" Dari laki-laki siapa? Abuha. Bapaknya Aisyah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq itu orang yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau toh ada nabi setelah Nabi Muhammad, mesti Abu Bakar jadi nabi. Tapi Nabi Muhammad adalah penutup para nabi, akhirnya ya Abu Bakar tidak ada di nabi. Tapi orang yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Karena apa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu dalam surat Taubah ayat 40 itu dikatakan apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diusir dari Mekah, kemudian hijrah ke Madinah, id akhrajal ladzina kafaru, ketika orang-orang kafir mengeluarkan mereka dari Makkah, tsaniyasnaini fil ghar, ya,
orang yang berada di samping di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Bahkan kakinya sampai dipatok ular karena menyelamatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq ketika perjalanan hijrah dari Makkah menuju ke Madinah karena dikejar oleh orang kafir, mampirlah ke Gua Sur. Di Gua Sur mereka berdua masuk berlindung. Abu Bakar As-Siddiq ketakutan. Nadartu ila aqdamil musyrikin, kata Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ketika itu, Masya Allah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saking gentingnya. Karena apa? Kalau mereka ketahuan sama orang-orang musyrik, mereka membawa pedang, mereka pasukan berkuda mencari Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq. Kalau ketahuan langsung dipenggal palanya, dibunuh oleh kaum musyrikin. Nah, ketika itu mereka bersembunyi di Gua Sur. Ketika mereka bersembunyi, Gua Sur itu jadi gua, antara gua dengan atas itu jaraknya tidak terlalu tebel. Jadi kelihatan kakinya yang di atas itu dari bawah. Apa kata Abu Bakar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Aku melihat kaki-kaki orang musyrikin. Genting suasananya ketika itu. Ala ru'usina, di atas kepala kita. Jadi ketika itu Abu Bakar As-Siddiq melihat kaki-kaki orang musyrikin yang mengejar mereka berdua. Saking takutnya Abu Bakar, kalau ketahuan udah mati kita berdua ini, nggak jadi kita hijrah. Abu Bakar melihat kaki-kaki orang musyrikin itu di atas kepala mereka. Wa nahnu fil ghar, dan kita berada di dalam gua. Coba, kalau berada di dalam gua ketahuan bisa lari nggak? Nggak bisa, orang belakangnya tutup. Ya udah pasti mati, pasti dibunuh. Faqultu, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasul Allah Subhanahu wa taala, lau anna ahadahum, seandainya saja salah satu di antara mereka, nadhara ila qadamaihi, melihat kepada kakinya, absarna nahnu, maka kita akan kelihatan. Jadi kan situasi yang sangat genting, mereka sembunyi di dalam gua, di atasnya ada pasukan kaum musyrikin. Kalau saja, kata Abu Bakar, kalau saja salah satu di antara mereka melihat kepada kakinya, absarna, maka mereka akan melihat kita. Masya Allah. Faqala, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar radhiyallahu anhu, ma dhannuka bithnain, apa yang engkau kira bahwa kita cuman berdua, Allahu thalithuha, yang ketiganya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Peristiwa yang sangat genting. Nabi Muhammad lari berhijrah karena sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah dari Makkah ke Madinah. Para sahabat disuruh hijrah duluan. Saya yang terakhir bersama orang yang paling saya sayangi, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, yang menemani Nabi ketika hijrah. Beliau merasakan bagaimana ketakutannya ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, bersembunyi di Gua Sur. Ya. Kemudian berkata Abu Bakar kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Nabi Muhammad SAW, kalau toh mereka melihat kepada kaki mereka, kita ketahuan. Saking takutnya itu. Tapi apa kata Nabi Muhammad SAW? Ya Abu Bakrin, ma dhannuka bithnain, apa yang engkau kira kita cuman berdua, Allahu thalithuha, ada Allah yang ketiga, wahai Abu Bakar. La tahzan, dalam Al-Quran disebutkan. Tuh, Abu Bakar itu salah satu sahabat yang diabadikan peristiwa Rasul dengan Abu Bakar di dalam Al-Quran surat Taubah ayat 40 itu. La tahzan innallaha ma'ana, jangan engkau takut, sesungguhnya Allah bersama kami, Allah bersama kita. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan situasinya kayak apa ketika itu.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka sudah layak kalau Abu Bakar itu kebaikannya nggak bisa ditulis. Yang menemani Rasul suka dukanya disebut As-Siddiq. Subhanalladzi asra bi'abdi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Tuh. Subhana. Kenapa ayat pertama kali disebutkan dalam suratul Isra itu subhana? Itu artinya jawabul ingkar. Subhana itu jawabul ingkar. Allah tahu kalau peristiwa Isra Mi'raj ini bakal diingkari oleh orang kafir Quraisy. Allah itu udah tahu. Maka ayat yang turun itu pertama kali subhana, maha suci Allah, jawabul ingkar, menjawab keingkaran orang-orang kafir Quraisy. Karena mereka mengingkari, masa 3 bulan perjalanan dari Makkah menuju Palestina itu ke pakai unta yang terbaik, yang paling kencang. Ini mas semalam doang, nggak mungkin, bohong, kata orang kafir. Tapi apa? Ketika Nabi Muhammad SAW ngomong bercerita tentang Isra Mi'raj, apa kata Abu Bakar? Kalau engkau bercerita yang lebih dari itu, aku tetap percaya. Itulah Abu Bakar, maka diberi gelar As-Siddiq, yang membenarkan apapun yang datang dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Abu Bakar. Semua orang mengingkari peristiwa Isra Mi'raj. Abu Bakar yang pertama kali mempercayai apa yang disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar itu termasuk orang-orang yang pertama masuk al-Islam, as-sabiqun al-awwalun. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita perlu pelajari dari Abu Bakar itu. Nanti ketika di surga, Masya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Abu Bakar itu akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga dari pintu manapun dia mau. Min aibabin sya'a. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi Abu Bakar itu boleh memasuki surga dari 8 pintu yang Allah sediakan. Abu Bakar masuk surga silahkan. Mau pintu mana? Terserah engkau pilih dari pintu-pintu surga. Ada Babur Rayyan. Ketika itu Allahu Akbar, Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat lagi berkumpul. Ditanya oleh Nabi Muhammad SAW, "Man minkum al-yaum shaim?" Siapa yang pada hari ini berpuasa? Apa kata Abu Bakar? Ana, saya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man minkum tabi'a janazatal yaum? Siapa yang hari ini mengantarkan jenazah? Apa kata Abu Bakar? Ana ya Rasulullah, saya wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ditanya lagi, man minkum, man at'ama minkum miskinan? Siapa yang hari ini memberi makan kepada orang yatim, orang miskin? Apa kata Abu Bakar? Ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Allahu Akbar. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kembali, man ada minkum al-yawma maridon? Siapa yang pada hari ini mengunjungi, menjenguk orang sakit? Apa kata Abu Bakar radhiyallahu an? Ana ya Rasulullah, saya wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu keutamaan Abu Bakar radhiyallahu an. Mari kita teladani keutamaan dari Abu Bakar radhiyallahu an, yang beliau as-sabiq ilal khair, yang cepat. Bahkan Masya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Satu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan menghadapi sebuah peperangan. Beliau memerintahkan para sahabat untuk bersedekah, untuk menginfakkan sebagian dari hartanya. Umar datang duluan.
Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Umar radhiyallahu anhu, "Wahai Umar, engkau membawa sekian banyak harta, apa yang engkau sisakan buat keluargamu?" Apa kata Umar? "Yang saya sisakan buat keluarga saya adalah semisal dengan apa yang saya sedekahkan." Berarti yang disedekahkan setengah dari hartanya Umar bin Khattab. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian ketika itu datang pikiran Umar bin Khattab, wah, saya menang nih dari Abu Bakar. Saya datang duluan. Kemudian saya membawa setengah dari harta yang saya punya. Datang Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ketika datang, ditanya, Umar masih ada di situ. "Wahai Abu Bakar, kamu membawa uang sekian, harta kamu dibawa untuk disedekahkan. Apa yang kau sisakan buat keluargamu, wahai Abu Bakar?" Kalau tadi Umar, semisal yang saya bawa, berarti setengah masih disisakan buat keluarga Umar bin Khattab. Apa? Ketika Abu Bakar ditanya, "Wahai Abu Bakar, apa yang kau sisakan buat keluargamu?" Apa jawab Abu Bakar radhiyallahu anhu? Jawab beliau adalah, "Yang aku sisakan buat anak-anak saya, cucu saya, istri saya." Apa? Allah wa Rasuluh. Yang aku sisakan dari harta yang saya punya adalah Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua harta yang dipunya disedekahkan untuk perjuangan jihad fisabilillah. Itu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Itu keutamaan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka sudah pantas kalau kebaikan Abu Bakar itu nggak bisa ditulis. Maka sudah pantas kalau Allah Subhanahu wa taala nanti akan memanggil ke surga dari pintu saja, pintu manapun. Babu sholat, dia paling tekun sholat malamnya, dia paling tekun sholatnya, itu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dari bab jihad, pintu jihad, mohon maaf ini saya lagi pilek. Emosional. Jadi kalau berbicara tentang sahabat, apalagi Abu Bakar radhiyallahu anhu ini. Bab jihad, pintu jihad. Abu Bakar radhiyallahu anhu juga akan masuk di situ. Jihad melawan Musailamah al-Kadzdzab. Abu Bakar itu orangnya paling lembut. Kalau baca Quran, nangis Abu Bakar itu. Orangnya paling lembut. Maka banyak para sahabat yang sanksi dengan dijadikannya khalifah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa bisa Abu Bakar memimpin umat Islam yang sebanyak ini? Karena dia orangnya terlalu lembut. Tapi ketika ditunjuk kemudian menjadi khalifatul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, penggantinya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau yang pertama kali bereskan nabi-nabi palsu, bunuh. Kalau nggak mau diajak kembali bertaubat, perangi. Orang-orang mani'uz zakah, orang-orang yang menolak membayar zakat, perangi kalau nggak mau diajak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tegas. Begitulah lembut hatinya tapi tegas dalam memimpin. Itu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Masya Allah. Dari babus sedekah, dari pintu sedekah Abu Bakar juga akan masuk. Karena semua hartanya disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dari bab iman, kurang kuat apa imannya Abu Bakar sampai beliau mendapat gelar As-Siddiq. Dari bab kadhiminal ghaid. Jadi surga itu ada 8. Coba kita pilih mana kita mau masuk dari mana. Yang pertama, Babur Rayyan. Pintu orang yang rajin berpuasa. Kita rajin berpuasa enggak? Bisa enggak kita masuk lewat situ? Silahkan dioret-oret sendiri dah, ditimbang sendiri. Bisa enggak saya masuk lewat situ? Yang kedua, babus sholah. Orang yang rajin sholatnya. Sholat 5 waktu ditambah sholat
sholat yang sunnah, sholat tahajudnya, sholat duhanya, sholat syuruknya, sholat sunnah-sunnah yang lainnya. Masuk nggak kita kategori ke situ tuh? Orang yang rajin sholat. Sholat tasbihnya, berapa kali seumur hidup sholat tasbih? Sholat syuruk, berapa kali kita sholat seumur hidup? Babu sedekah, bab jihad, masuk nggak kita? Masuk melalui surga melalui pintu jihad nggak? Jihad itu ya dengan harta kita, dengan jiwa kita, dengan pikiran kita, sumbangsih kita, ya kan? Dengan tenaga kita, kekuatan kita untuk membantu tegaknya kalimat Allah Subhanahu wa taala ini. Bukan jihad dengan mengebom tempat-tempat ibadah orang lain. Itu bukan jihad. Matinya bukan syahid, tapi sangit. Kebakar. Itu bukan jihad, tapi itu orang-orang yang melampaui batas. Jadi kalau peperangan saja, Nabi Muhammad SAW itu melarang membakar, menghancurkan, merobohkan, merusak tempat ibadah agama lain. Jadi kalau ada orang Islam yang mengajak kita mengebom gereja, mengebom wihara, mengebom pura, berarti itu sudah bukan disebut dengan jihad, tapi itu disebut dengan orang yang ekstremis, golongan kiri dari Islam. Orang yang dalihnya membela Islam, pada dasarnya dia menghancurkan Islam. Karena Islam jadi stigma tentang Islam jadi buruk, jangan diikuti kalau ada orang seperti itu. Orang mengajak-ngajak kita jihad, dibom sana, dibom sini. Mengebom itu bukan membunuh orang lain, itu bukan ajaran Islam, tanpa dengan adanya alasan yang dibenarkan oleh syariat Islam. Pintu jihad, pintu sedekah, pintu iman. Sedekah kita sudah berapa? Lebih banyakkan mana? Kalau dibandingkan Abu Bakar As-Siddiq lah jauh. Bukan antara langit dan bumi lagi. Antara langit dengan pengeboran minyak meren, masuk ke sono ke dalam. Jauh, kita jauh dari para sahabat itu. Itu sedekah kita. Kadang-kadang kita suka sayang bersedekah. Padahal harta yang sebenarnya yang kita miliki adalah yang kita sedekahkan. Harta yang kita makan akan jadi kotoran. Harta yang kita tinggalkan akan jadi warisan, bahkan jadi rebutan. Harta yang kita belanjakan di jalan Allah, itu harta kita. Harta yang kita sedekahkan di jalan Allah, itu yang sebenarnya adalah menjadi harta milik kita semuanya. Kadhiminal ghaid wal afina 'anin nas. Abu Bakar itu orang yang paling mampu menahan amarah dan cepat memaafkan orang. Kita masuk nggak di sini? Ya, diomong 1 kecap, balasnya 10 kecap. Dicubit, balasnya dipukul. Nah itu menahan amarah dan gampang memaafkan orang. Babur rozin. Rozin itu apa? Pintu orang-orang yang menerima dengan ikhlas apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Ridho dengan apapun keputusan Allah Subhanahu wa taala. Merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Masuk enggak kita ke situ? Dan yang terakhir, ya mungkinlah kalau kita tidak bisa masuk surga lewat pintu puasa kita, ya begitulah. Pintu sholat kita yang wajib kadang-kadang, ya sedapatnya. Surat yang dibaca kulhu lagi. Pintu jihad ya jauh. Pintu sedekah lah masih sayang sama duit harta kita. Pintu iman lah, pintu iman kita masih tebel apa? Pintu kaziminal ghaid yang mampu menahan amarah dan memaafkan manusia jauh mungkin. Pintu rozin, kadang-kadang kita suka ngegerutu, apalagi kata orang Allah tidak adil.
dia bisa begini, kenapa saya begini? Dia bisa bahagia, kenapa saya begini? Itu kan tidak ridho dengan keputusan dan apa yang Allah takdirkan kepadanya. Ya mungkin, ya mudah-mudahan kalau nggak dengan 7 yang di atas, kita masuk ke yang terakhir. Apa? Babut taubah, dari pintu taubat. Mari kita banyakkan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beristighfar terus. Salat taubat. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diampuni seluruh dosa-dosa kita, kesalahan, khilaf kita. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari 8 pintu tadi, Abu Bakar itu dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mau masuk lewat saja terserah, lewat mana saja terserah. Kita masih mikir-mikir tadi, ya, udah kita pilih-pilih, ya, kita masih mikir lewat mana ya kita. Puasa kagak, sholat ya begitu, sedekah ya begitu, jihad ya begitu. Ya mudah-mudahan lewat pintu mana sajalah, yang penting kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Coba itu keutamaan Abu Bakar sampai dipersilahkan, silahkan mau masuk pintu mana saja. Allahu akbar walillahil hamd. Itulah hasanat, kebaikan dari Abu Bakar. Umar itu sebagian dari kebaikan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Baik, mungkin sampai situ saja apa yang perlu kita bahas pada hari ini. Karena sudah siang, belum kita bahas ini kebaikan-kebaikan Umar radhiyallahu anhu. Ya, nanti lain kesempatan kita bisa bahas bagaimana kebaikan-kebaikan Umar radhiyallahu anhu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya yang menjadi kesimpulan kita pada pengajian pagi hari ini adalah yang pertama, semua orang pasti akan meninggal, dan orang yang meninggal itu akan masuk ke kuburan. Jangan sampai kita meninggal tanpa membawa bekal. Jangan berani-berani dah menghadap Allah tanpa membawa bekal. Apa bekal yang paling baik? Bekal sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya, mari kita teladani dari kebaikan yang sudah dilaksanakan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi kita sudah membahas bagaimana kebaikan-kebaikan Abu Bakar radhiyallahu anhu, bagaimana kebaikan-kebaikan Umar radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan kita semuanya bisa meneladani apa yang menjadi kebaikan yang dicontohkan kepada kita semuanya. Dan kita nantinya diberikan kesempatan untuk bertemu dengan mereka di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan para sahabat dan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, cukup sekian apa yang perlu saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi saya sendiri dan bagi jamaah sekalian. Mari kita tutup pengajian kita pada pagi hari ini dengan bersama membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.